Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Yang berikutnya adalah Sosmed adalah fenomenal. Assalamualaikum. Dari Bunda Pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MBA dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami tim MBA. Saya sendiri KBTS. Samping kanan saya ada saudari Anggi Lestari, dan di samping kiri saya Roro Ningsih. Sebenarnya masih ada satu lagi anggota, yaitu Raden Sutra. Namun malam ini tidak bisa hadir. Dalam episode kali ini kami akan melakukan sesi Q&A bersama tim MBA dengan pertanyaan dari Sobat MBA di medsos. Di sini sudah ada 6 pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim kami, dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik pemirsa, kita mulai sesi Q&A ini dari sekarang. Silakan, mungkin dari Bang Andi atau Ningsih yang mau mencoba. Baik, saya sendiri akan mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil secara acak. Jadi pilihnya aja Ya, satu-satu. ini pertanyaan buat saya. Bisa dilihat pertanyaannya. Dibaca. Pertama kali bisa melihat makhluk gaib. Baik pemirsa, saya akan menjawab pertanyaan ini yang dari Sobat Medsos. Untuk pertama kali saya bisa melihat makhluk gaib ini kurang lebihnya sekitar, dan saya melihat ini makhluk gaib ini di sebuah kantor tempat kerja saya sendiri. Kalau tidak salah, kemungkinan malam itu pas malam Jumat pagi, di mana saya itu tanpa sengaja masuk ke kamar mandi. Disitulah muncul sosok kuntilanak. Kurang lebihnya seperti itu kalau untuk pertanyaan ini dari saya. Baik pemirsa, untuk berikutnya silakan, siapa yang mau menjawab dari Sobat netizen? Silakan diambil, diacak dulu. Iya, Ya, saya baca. pengalaman mistis yang pernah dialami. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan mistis. Pengalamannya sudah sering ya, mulai dari kecil memang sering didatangin makhluk halus, terutama dari penjaganya sendiri.
didatangi oleh mungkin bisa dikatakan sejenis Honda mungkin ya. Nah, baik pemirsa, untuk berikutnya saudara Andi, silakan. Bismillah. Jadi ini pertanyaan dari salah satu sobat MBD ya, untuk saya ini. Sosok makhluk astral pertama yang dilihat. Yang pertama dilihat kalau dulu sewaktu kecil, sosoknya itu adalah sosok makhluk berwujud, bisa dikatakan itu adalah sosok genderuwo. Dulu karena belakang rumah saya itu banyak pohon-pohon banyak pohon-pohon yang tinggi, dan di situ memang apa ya, terbilang cukup, kalau zaman dulu kan memang masih belum banyak bangunan-bangunan rumah kayak sekarang. Jadinya itu karena memang rumah saya juga di desa, jadi terkesan itu agak angker, belakang rumah itu agak angker. Dan sosok yang pertama kali saya lihat itu adalah sosok tinggi besar, atau yang bisa dibilang mungkin sekarang itu genderuwo, Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Sudah gitu aja, masih sisa 3. Kita masih bisa jawab satu-satu lagi ya. Saya jawab lagi sini. IBTS lagi. Ini langsung ngambil nggak apa-apa kan? Silakan. Bisa Ajak ya, Pak, dipegang ya. dulu. Ajak ya. Nah, karena kita tuh sistemnya acak, bisa diambil aja. Oke. Ini dia. Bisa pertanyaannya dilihat adalah dibaca. hantu yang paling menyeramkan menurut Anda. Kayaknya semua hantu itu serem ya. Ada yang namanya hantu itu tidak serem, karena mereka itu mampu berubah-ubah wujud seperti itu. Tapi kalau menurut saya sendiri, sesuai pengalaman ini, yang paling menyeramkan adalah sosok dari Banaspati yang bermata merah dan seluruh anggota badannya merah. Kenapa saya bilang makhluk itu menyeramkan? Karena berdekatan saja energinya itu sudah panas ya, apalagi kita itu mendekat. Iya, karena adalah sosok Banaspati ini dari api ya. Baik, itu saja dari saya nih soal hantu yang paling menyeramkan ini. Berikutnya bisa dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Aku ya. Oke, pertanyaan untuk aku. Aku langsung baca aja ya. Pernahkah mengalami residual energi? Tentunya sering sekali residual energi, apalagi kalau saat mengunjungi salah satu tempat yang belum pernah saya kunjungi. Lalu di situ saya melihat sosok penampakan. Di situ saya sering sekali merasakan residual energi mereka ya, hantu-hantu yang menampakkan di situ. Dan ya, bisa merasakan residual energi seperti itu tuh sebenarnya tidak mengenakan sama sekali, karena terus terang untuk saya pribadi itu
memakan energi banyak di tubuh saya, berlawanan energi. apalagi kalau sampai residual energinya tuh apa ya, kayak yang menyedihkan, kisahnya yang menyedihkan, terus mati mengenaskan kayak gitu, itu sangat menguras energi dari dalam tubuh saya. Jadi pernah atau enggak ya sering seperti itu. Terima kasih. Baik, berikutnya pertanyaan terakhir, silakan Mbak Roro. Sosok fenomenal. Legenda yang pernah Anda jumpai. Sesuai dengan nama Roro Ningsih. Roro berarti tahu sendiri kan, Nyiroh Kidul. Jadi sosok legenda. Ya, sudah pernah awalnya pertama kali melihat itu saya didatangi di sebuah gunung, kalau nggak salah Gunung Merapi. Beliau ada di puncak gunungnya, saya berada di bawah. Dia sudah pernah melihat saya dari jauh. Dan setelah itu sampai sekarang saya sering datang dan sering sekali ditampakkan wujudnya. Gitu. Mungkin Aki bisa menambahkan pengalaman Aki sendiri, sosok legenda yang pernah ditemui. Selain di sini bicara soal Nyi Roro, dari tadi hawanya sudah agak berbeda ya, bisa dirasakan sendiri. Mungkin beliaunya juga ini kalau untuk saya sendiri, sosok pertama kali dan sekaligus saya anggap sebagai guru saya sendiri. Beliau adalah kita ini saya sendiri sering melakukan ini ya untuk kalau sesama kita itu sharing lah. Saya sering sharing bersama mengenai untuk spiritual ini, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Pak Andi juga mau sekalian. Sebenarnya ada beberapa sosok legenda yang pernah saya jumpai dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih sering berkomunikasi dengan beliau-beliau. Tapi yang saya ingin sharingkan kepada sobat-sobat MBA, kalau sosok legenda yang pernah saya jumpai itu mungkin sebagian orang menganggap kalau penguasa pantai selatan itu adalah Ibu Roro. Tapi dalam pribadi saya sendiri, terus terang saya menganggap kalau penguasa pantai selatan itu adalah Ratu Laut Kidul. Jadi menurut saya Ibu Ratu Kidul dengan Ibu Roro Kidul itu berbeda Ya? Adalah sosok yang berbeda. Jadi yang dan itu yang sampai sekarang mungkin masih banyak pro dan kontranya ya. Tapi saya pribadi saya menganggap kalau dua sosok itu adalah sosok yang berbeda, tidak sama. Itu aja. Sudah itu aja. Sudah. Baik,
kita sudah jawab, dan kita juga sharing-sharing sedikit. Untuk sobat MBA yang mau melakukan Q&A, bisa meninggalkan komentar di Facebook ataupun di YouTube kami. Dimana untuk yang belum tahu bisa ini cari aja menembus batas astral, seperti itu. Nah pemirsa, sepertinya sobat MBA kedatangan tamu, entah itu dari mana. Sepertinya kita ini akan mencoba untuk tarik ke mediator. Saya tanya dulu, yang berkenan ini siapa? Mbak Anggi atau Mbak Roro? Mbak Anggi ya. Sepertinya energinya sangat kuat dan membawa hawa dingin yang begitu kuat. Entah siapa, kita coba tarik dulu biar pemirsa juga tahu. Ya, semoga beliau juga berkenan merasuk ke tubuh saya. Ya pemirsa, saya akan mencoba untuk menarik dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa? Terus suara.
Saking matur nuwun sampun rawuh teng mriki, mungkin ini ada pesan-pesan buat kita yang di sini mungkin ada. Nggih. 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 Mboten napa-napa, Mbak. Niki rancang-rancang iki pelatihan kanuragan. Terus sini mboten latihan. Matur suwun sampun rawuh teng mriki. Nggih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, barusan tamu gaib saya berasal dari ini masih bisa dibilang juga beliau juga berpesan tak usah sebut udah ya. Beliau berpesan kalau kita ingin hidup bahagia, mulia, sejahtera dan lain sebagainya, kita sendiri harus yakin kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Simbah ini juga berpesan, selain kita manusia, kita juga harus percaya kepada makhluk gaib seperti jin dan yang lainnya, dimana Mbah bilang meskipun mereka itu diciptakan sebagai jin, tapi mereka sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
insya Allah hidup kita akan damai dan sejahtera, kurang lebihnya seperti itu. Baik pemirsa sobat MBA dimanapun Anda berada, cukup sampai di sini aja sesi Q&A malam ini. Kan episode kami berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.